Nah ini kecil ya. Ini dapat ya, kelihatan ya berarti? Jelas ya. Oke. Ini ada benda-benda kayak hancur proses alam. Mungkin ini kayak semacam bulu-bulu hewannya ya. Mungkin ulat jadinya seperti ini, mengeras, lalu jadi besi. Nah ini. Oke sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya di Rumah Musbah Khalifah. Kali ini soal misteri alam ya. Ini masalah koleksi saya, masalah koleksi unik ya. Keunikan alam adalah kebesaran Tuhan, itu tagline saya. Jangan lupa muji Allah, jangan lupa sholat, selawat, sedekah, dan jangan lupa bahagia. Nah, kali ini saya ingin nge-share tentang bukan mustika ini ya, apa ya namanya? Wesi kuning. Nah, wesi kuning saya kebetulan ini wesi kuning alam, wesi kuning yang dikepompong ya. Sebagaimana yang biasa kita kenal wesi kuning itu ya, terlepas dari khasiat-khasiat yang dibicarakan di dunia supranatural atau metafisikal, saya nggak ngurus itu. Yang jelas saya koleksi ini, saya membahas ini soal keunikan alam ya, karena memang benda yang unik ya, alam yang unik ya. Dimana ini wesi kuning ada benda semacam besi ya. Saya tidak memastikan apa itu besi atau emas atau apa atau tembaga. Yang jelas tembaga jenisnya ya. Itu ada di kepompong. Ini saya ambil dulu, saya jadi kalung ini sudah kosong. Kepompong asli ya, kepompong asli. Kesini. Langsung ke sini. Gak jelas, kesini ya, agak dekat. Nah ini kepompong asli ini sudah saya ambil dulu, isinya unik. Saya jadikan bandul kalung ya. Jadi sana ditaruh. Nah kali ini saya ingin membongkar. Masih ada wesi kuning koleksi saya yang belum saya bongkar. Ini ada 5 ya, satunya dibawa temen. Ini asli saya ngambil dari alam. Oh kok banyak banget. Mungkin itu palsu ya, bagaimana saya mau palsu ini ya. Ya memang karena atas kehendak Allah saya dapat banyak. Saya dianugerahi banyak di alam. Ya banyak seperti ini terbatas. Enggak sampai banyak ya, ratusan. Ini ada beberapa yang tersisa. Sebagian sudah dibuka ya, kayak apa bentuknya. Nah ini masih ada di dalam, ini icik-icik gini ya. Saya, ini ya, icik-icik. Dan ini dapatnya juga tidak sembarang, jadi atas bahasanya itu firasat. Ada benda kayak di alam, di sebuah pohon, lalu diambil, dapat petunjuk, ada seperti ini. Jadi kepompong yang isinya tidak biasa, kan biasanya kan ulat gitu ya. Tapi ini seperti ini, isinya icik-icik gini, dan kalau dibuka isi kuning. Warnanya kuning semacam tembaga tapi kuning kayak kemas-kemasan. Nah ini belum dibuka biar tahu kealamiannya bahwa ini tidak ada trik, tidak ada kepalsuan. Jadi ini alami murni, bentukan alam ya, natural made ya, bukan handmade, tidak ada ikut campur manusia. Makanya nggak saya makanya nggak saya buka, biar saya rekam alami proses pembukaannya. Jadi ini asli dari alam, tinggal 5 biji ya, ini 4. Ini sekarang nyoba langsung kita buka. Coba ini ke depan, ini dekat ya. Ini nggak ada trik ya, nggak ada buatan ditaruh besi kuning handmade, nggak ada. Ini asli alami kepompong ya. Ini sutra ya ini ya. Coba bahan-bahannya, coba apakah ada sayatan dimasukkan? Nggak ada, ini masih apa ya, ini ya dari alam ya. Tangkainya ini masih ikut ya. Jadi besar kecilnya nggak pasti ya, ini kecil tapi isinya kayaknya berat. Dan ini tidak tahu, yang jelas ini wesi kuning, bentuk dan warnanya tidak tahu. Makanya saya bongkar sekarang biar tahu kealamiannya. Viewer biar tahu langsung bagaimana bentuknya, saya tidak tahu. Yang jelas ini ada wesi kuningnya, bahan acinya, kepompong ini. Jadi bukan ulat di sini. Nah ini langsung saja bisa disaksikan kayak apa bentuknya, langsung saja. Oke, sekarang saya mau buka yang mana ya. Itu dekat, dekat. Ini kecil tapi berat. Ini agak besar tapi ringan. Oh yang ini aja ya. Ini besar tapi ringan. Dekat banget ya. Oke, dekat banget ya.
Jadi langsung disaksikan ya, ini tidak tahu bentuknya, jumlahnya atau berapa, warnanya nggak tahu, langsung ya dipakai pisau. Dekat, jelas dekat. Aduh, keras ya. Oke. Ini nggak ada sayatan ya, alami, ini nggak ada dijahit, nggak ada tempelan, nggak ada lem, nggak ada ya. Ini langsung dibuka, ya langsung dibuka ya. Wah, ini misteri isinya ini, kayak apa isinya? Misteri banget. Silang aja ya. Wah, ini ya alami ya. Ini lebarnya kurang lebar. Soalnya tempatnya biar tetap dipakai gitu loh. Wah, ini ya alami banget ini ya. Alami, ada unsur-unsur natural banget ya ini ya. Wah, ini ya. Ada apa ini? Nah ini. Wih, alami rek. Sampai dekatkan dia pada aktif dia pada. Ya. Bukanya aja sulit ya. Nggak bawa tisu tadi. Kurang lebar. Saya pertahankan biar kepompongnya nggak rusak. Jadi tetap nanti menempati kepompong. Nah ini ya, alami banget, banyak kotoran alamnya ini ya. Asli belum terjamah manusia, tangan apapun. Asli alami masih. Nah ini kayak ada bulu-bulunya ini ya. Nah ini hancur-hancurnya ini apa nggak tak ngerti. Mungkin ini semacam mau jadi ulat ya. Sayapnya atau apa hancur ini ya. Nah ini ya, kayak semacam hancur apa ya. Nggak ngerti. Kotoran alam ya, dari proses alam. Mana ini kan? Sulit ya, bukanya aja sulit ya. Ya kalau langsung dirusak nggak bisa normal. Tapi ini saya pengennya tetap kepompongnya tetap utuh gitu. Gimana ini coba tuh? Kotorannya taruh sini. Tadi nggak anu ya, nggak pakai tisu. Taruh sini deh, Pak. Sini aja deh, Pak. Ini ada tisu ya. Dekat ya deh, Pak. Ini kepompongnya besar, tapi suaranya kecil. Nah ini kecil ya. Ini dapat ya, kelihatan ya, Pak. Jelas ya. Oke. Ini ada benda-benda kayak hancur proses alam. Mungkin ini kayak semacam bulu-bulu hewannya ya. Mungkin ulat jadinya seperti ini, mengeras, lalu jadi besi. Nah ini. Wih, panjang unik. Nah ini kotorannya. Ini semacam kayak bulu yang hancur, mungkin semacam sayap ya. Gak ngerti lah. Pokoknya ini alami, proses alami. Kotorannya proses alami nih. Ini ya, alami ya. Nah ini. Jadi tetap kotorannya nanti diisi. Nah ini besinya unik ya, lurus. Ya ini ya, masih ini. Siaran nih, Pak. Jelas ya, yang jelas ya, Pak. Jelas. Jelas ya. Ini kuning ini ya. Nanti dibersihin tambah mengkilat ya. Nah inilah wesi kuning, isinya kecil kayak gini. Padahal besar. Lain daripada ini kayaknya besar. Ini kecil tapi berat nih. Nah ini ya, masih alami, kerak-keraknya masih kerak natural ya ini ya. Bahan-bahan natural, proses mungkin ya. Nah ini ya. Jadi ini prosesnya entah hancurnya apa, dari proses alami membentuk sisa-sisa atau
apa ya, sampah-sampah kayak gini ya. Nah, ini banyak. Ini kecil ya. Nah, ini besi kuning alami natural. Baru buka dari kepompongnya, bentuknya kayak gini. Ini ya masih lubang, jadi tetap ditaruh di dalam. Jadi kita berpikir, kepompong ini berapa tahun di alam yang biasanya isinya aulat, lalu kok wesi isinya, padahal nggak ada ikut campur tangan manusia, juga tempatnya tidak pernah dijamah manusia ya, di tempat atau hutan yang atau lingkungan yang nggak pernah ada manusia di situ. Dan ini tidak terjangkau di atas pohon. Nah, isinya wesi kuning, lah kan aneh. Nah, itu sebetulnya bukan sebuah hal yang berarti tidak realistis ya. Cuma aneh saja, dan keanehan itu adalah atas kehendak Allah. Itu adalah atas kehendak Allah. Allah sengaja menciptakan ini berupa kepompong yang isinya wesi kuning. Jadi ini nggak mungkin Allah mencipta ini sia-sia. Setidaknya dari prosesnya aja sudah aneh, unik gitu ya. Nah, karena keunikan itu saya koleksi. Saya cari, saya koleksi. Dan itu adalah keunikan, itu adalah kebesaran Allah, atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Ini tidak niatkan aneh-aneh, apalagi untuk jimat, tidak. Sekedar keunikan alam saja, di situ ada kebesaran Allah. Dekatkan sini nih, Pak. Nah, ini ya hasilnya ya. Oke, ini ya. Kuning ya. Ini masih kotor ya. Perlap-perlip ya. Ini ya. Wesi kuning alam. Wah, ini unik. Jadi bandul enak ini. Ini kalau dibersihkan bagus. Ini masih kerak-kerak alami ya, proses kejadiannya ya. Percaya tidak percaya itu nggak ngaruh ya. Silakan saja, yang penting saya ini sharing tentang membuka ya wesi kuning alam, natural wesi kuning dengan prosesnya yang sedemikian rupa, dan itu adalah atas kehendak Allah, atas kuasa. Demikian, terima kasih. Sahabat-sahabatku, ini lanjutan tadi ya, saya ada tamu tadi. Ini tadi kan baru buka ya, di video sebelum ini buka kepompong alam yang isinya wesi kuning. Ini kan dulu tadi masih hitam ini ya. Ini lalu saya rendam pakai minyak ya beberapa saat biar kotoran alamnya ini hilang. Ya, kotorannya juga alamiah ini ya. Ini kerah-kerah alami ya. Tak perlu. Tak baguskan. Nah, ini kan alamiah kotorannya ini ya. Nah ini bersih, ada sudah lumayan agak bersih ya, cuma nggak maksimal. Sebentar saya kasih olesan minyak, kotoran yang nempel ini biar bersih. Ini agak bersih sudah ya, karena memang kotoran alam maka menempel. Lah, ini kuningnya nampak, jadi kuningnya itu kuning banget ya, apalagi ini maksimal dibersihin, direndam, pokoknya dibersihin lah, diolesin pakai minyak atau direndam pakai minyak ya, dibiarin basah dengan minyak. Itu ini nanti mengelupas kotoran alamnya, ini mengelupas hitam-hitam ini, jadi tersisa hitam, tersisa kuningnya saja, wesi kuningnya saja, mengkilat banget ya ini ya. Ini nggak maksimal ya, ini sekilas saja tadi kasih minyak. Lah, soal minyak, kenapa kok dibersihin minyak harum? Lah, orang biasanya kalau berpikir negatif ya aneh-aneh, pakai minyak terkait dengan dipuja, dipuji itu enggak. Ini ya kebetulan aja, karena memang minyak itu kan, kalau minyak indukan begini nih, minyak melati ya indukan, kan sulingan dari bunga melati. Jadi kalau untuk yang kotor-kotor nempel itu, yang merekat itu biasanya kalau kena itu kayak karatan itu bisa terkelupas. Itu alamiah saja, bukan karena niat aneh-aneh. Terus harum lagi, ketimbang saya pakai minyak dapur ya, minyak goreng gitu ya, kan nggak mungkin minyak goreng gitu ya. Ya lebih baik pakai minyak harum, sekalian harum gitu kan, sunnah lagi harum. Jadi bukan aneh-aneh. Biasanya kalau pikirannya sudah aneh-aneh terkait dengan benda aci sedikit aja kayak gini aja sudah dikaitkan dengan minyak, sudah aneh-aneh pikirannya. Nah, kebetulan aja, memang bukan kebetulan, sengaja, karena minyak harum. Terus untuk karatan apapun yang kotor-kotor itu biasanya cepat terkelupas kalau yang nempel-nempel itu. Ini melati. Ya bukan karena aneh-aneh gitu. Ketimbang pakai masak, saya harus pakai minyak goreng di dapur, sehingga tidak disebut sebagai ritual khusus muja-muji atau sirik gitu. Kan nggak mungkin lah pakai minyak dapur, apalagi bekas minyaknya bekas gorengan ikan itu ya.
Jadi ya nggak usah aneh-aneh gitu ya, ini sekedar koleksi aneh, kepompong, koleksi unik ya, koleksi unik dari alam, natural alam, dan keunikan alam adalah kebesaran Allah. Sudah jelas ya, keunikan alam adalah kebesaran Allah, ciptaan Allah atas kuasa Allah. Sudah jelas kok. Membawa nama Allah ya, memang dilarang saya membawa nama Allah. Long Allah itu Tuhan saya, pencipta saya, yang saya sembah, yang menciptakan segalanya, termasuk menciptakan benda kayak gini, sedemikian ini gitu ya. Kok dilarang nyebut, kok dipaksakan untuk sirik? Saya yang sirik atau dipaksakan kata-katanya itu sirik gitu. Atau dipaksakan untuk menjadi sirik gitu. Orang lain gak sirik dipaksa sirik, gimana piye gitu. Itu bagi orang-orang yang pikirannya memang sudah terbiasa kotor ya, hasud. Hasud sudah jelas-jelas bukan jimat, ini ciptaan Allah atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, masih saja dibilang sirik. Alasannya dibawa-bawa atau nama-nama Allah, nama Allah dibawa-bawa untuk barang yang menyerumuskan sirik. Loh apa bedanya benda ini, benda lainnya, manusia, makhluk gaib, tidak gaib di depan Allah? Kan gak ada bedanya, sama-sama ciptaan Allah. Aduh, pokoknya saya kadang sampai emosi kalau teringat komentator atau netizen-netizen yang dikit-dikit bilang sirik, bahkan maksa bilang sirik. Sudah dijelasin bukan jimat, ciptaan Allah, masih dibilang sirik. Atas kuasa Allah, atas kehendak Allah, masih dibilang sirik. Dan jelas-jelas ciptaan Allah kok masih dibilang piye. Jadi wes memang repot ruwet kalau mikirin orang kayak itu ya, biarin aja. Saya tegaskan biar ya mungkin dengan ini agak jelas gitu ya, agak jelas, tidak ngotot lagi untuk sirik-sirik ya. Oke, demikian sahabatku, mohon maaf kalau agak tegang, bahasanya agak emosional seperti ini ya, karena ya seperti itulah gitu ya, orang-orang yang dikit sirik. Jadi ini kembali lagi ya ke topik. Jadi ini saya bersihin sekilas pakai minyak ya. Ya minyak itu karena tadi mudah untuk luntur kotoran-kotoran yang menempel ya. Ini ya, ini jadinya ya. Tadi ketutup kotoran alamiah hitam, dan kotorannya alamiah. Ini seakan-akan bekasnya hewan itu kayak sayap itu hancur ya. Mungkin ini ulat mau jadi apa, makhluk terbang, makhluk yang punya sayap, atau lalu hancur, memfosil, dan sayap-sayapnya hancur atau bagian kulitnya hancur, nggak ngerti. Yang jelas ini alamiah, jelas ini di dalam banyak ini kotorannya itu penuh itu. Dan kalau dicium itu alami. Ini kayak gilap-gilap ini kayak semacam hancurnya apa ya, makhluk hidup juga gitu loh. Nah ini bagian dari makhluk hidup juga kotorannya ini. Ini seakan-akan bagian tengahnya atau badannya atau apa yang memfosil kuning jadi wesi kuning ini. Istilahnya wesi kuning ya. Gak tahu aslinya kalau di lab apa ini tembaga apa, nggak ngerti. Yang jelas ini tembaga kayaknya. Entah wesi kuning, entah emas, nggak tahu, saya belum pernah lab. Saya cuma alamiahnya saja begini. Ini jadinya ya. Ini kalau makin direndam di minyak, dibersihin lah, jadi makin tersisa kuningannya saja itu bisa mengkilap. Bahkan kayak seakan-akan lebih dari emas kilapnya ya. Nah itu kelap-kelip ya. Nah, jelas itu. Bentuknya unik ya, ini alamiah, natural made ya, bentukan alam atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Ini ciptaan Allah yang tentunya Allah tidak sia-sia menciptakan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah tidak menciptakan apapun yang Ia ciptakan, baik yang terkecil maupun yang terbesar, yang nampak maupun tidak nampak, kecuali dengan tujuan atas kehendak Allah itu tidak sia-sia. Allah tidak bermain-main ya. Allah tidak main-main atas segala ciptaannya, dan Allah tidak bermain dadu, bermain kebetulan ya. Tidak ya. Allah itu kuasa. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha besar. Allah itu maha besar.